Hai teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama Yosten Channel. Untuk konten kali ini, Yosten Channel akan memberikan sajian yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu spoiler film yang sangat memotivasi dan akan dibawakan oleh rekan saya sendiri. Check it out! Halo guys, salam jumpa dengan saya Tasya, masih di channel yang sama, Yosten Channel. Saya harap teman-teman semuanya sehat-sehat selalu. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah film yang pastinya akan memotivasi teman-teman semuanya. Dan saya harap untuk keep station sampai akhir, biar teman-teman bisa melihat hasil daripada ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Ya, kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Check it out. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul The Dreams Begins. Film bergenre biografi ini dirilis pada tahun 2005. Disutradarai oleh Danny Cannon dan dibintangi oleh Kuno Becker, Alexandro Nivola, Stephen Dillon, Marcel Lurs, dan masih banyak aktris dan aktor lainnya. Alur cerita ini sangat saya rekomendkan untuk ditonton secara langsung ya guys, karena memiliki alur yang sangat mengharukan. Oke guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal cerita kita akan diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang akan bermigrasi ke Amerika Serikat melalui jalan tikus alias ilegal guys. Setelah itu cerita akan dilanjutkan ke 10 tahun kemudian. Kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Santiago Munez yang memiliki mimpi menjadi pesepak bola yang sukses. Ayahnya adalah seorang tukang kebun. Santiago sendiri bekerja di sebuah restoran. Uang hasil kerjanya ditabung di dalam sepatu guys. Suatu hari di pertandingan lokal di Los Angeles terlihat seorang mantan pemain Inggris, Glenn Foy, yang kebetulan melihat teknik bermain dari Santiago Munez dan sangat terkesan. Dia berniat memperkenalkan Santiago dengan agen sepak bola yang memang hari ini dalam perjalanan menuju Los Angeles. Setelah mengetahui pertandingan akan diadakan lagi di hari Sabtu berikutnya, Glenn Foy pun mengatakan kepada Santiago kalau ia akan memperkenalkan agen sepak bola tersebut kepadanya di hari Sabtu nanti. Lanjut cerita, Santiago pun bertemu dan mengatakan kepada ayahnya kalau dia bertemu dengan seseorang dan akan memperkenalkan kepadanya seorang agen sepak bola dari Inggris, dan sang ayah tidak menyukai. Menurutnya hanya omong kosong akibat mimpi yang terlalu tinggi. Di sisi lain, Glenn Foy pergi dan bertemu dengan agen sepak bola tersebut dan meminta untuk hadir dalam pertandingan lokal di hari Sabtu, dan sang agen pun mengiyakan. Hari Sabtu pun tiba, Santiago memasuki lapangan bola. Glenn Foy pun terlihat di bangku penonton. Saat pertandingan, Glenn Foy terlihat cemas, ternyata lagi menunggu kedatangan sang agen. Karena tidak juga muncul, Glenn Foy mencoba menelponnya, dan hasilnya adalah dia tidak bisa datang. Alasannya lagi meeting teman-teman, padahal lagi berenang. Mungkin meeting dalam kolam renang. Lanjut lagi ya guys, kabar memilukan hati ini yang harus didengar oleh Santiago. Dan Santiago pun terlihat sangat kecewa. Karena si Glenn Foy sudah sangat menyukai teknik bermainnya Santiago, dia pun berusaha untuk langsung menelpon manajer klub Newcastle United, meminta untuk memberi kesempatan melihat teknik bermainnya Santiago Munez. Karena dalam keadaan ngantuk, sang manajer pun mengiyakan. Sebelum kembali ke Inggris, Glenn Foy bertemu dulu dengan Santiago Munez yang mengatakan kalau Newcastle United, klub besar di Inggris, memberinya kesempatan kelas percobaan. Di situ terlihat ayah Santiago yang sangat tidak setuju. Tetapi Glenn Foy tetap memberikan kartu namanya dan dia meminta Santiago untuk pikirkan. Setelah bertemu dengan Glenn Foy, Santiago langsung menghitung uang tabungannya. Dan dia lebih bersemangat lagi dalam bekerja, dari bekerja di sebuah restoran sampai dengan membantu ayahnya sebagai tukang kebun. Tujuannya cuma satu, yaitu mewujudkan mimpinya dengan bergabung di Newcastle United. Sepulang kerja, langsung menuju tempat tabungannya, yaitu dalam sepatu guys. Tetapi betapa kagetnya karena semua uang tabungannya tidak ada alias hilang. Tidak lain dan tidak bukan, uangnya sengaja diambil oleh ayah dan digunakan untuk tambah membeli truk. Santiago sangat marah dan kesal. Kehidupan masih tetap harus berjalan. Pada saat pulang ke rumah, Santiago bertemu dengan neneknya. Dan Santiago pun diberikan tiket untuk bisa ke Inggris. Neneknya sangat mendukung Santiago.
Uang untuk membeli tiketnya didapat dari penjual barang-barang kuno milik neneknya. Itu membuat Santiago sangat terharu dan membuatnya lebih termotivasi lagi. Singkat cerita, Santiago pun tiba di Inggris, langsung menelpon Glenn Foy dan akhirnya mereka pun bertemu. Glenn Foy mengajak Santiago untuk tinggal di rumahnya selama ia di Inggris. Esok harinya, Glenn Foy bersama Santiago bertemu dengan manajer Newcastle United. Selain memperkenalkan diri, ia juga memperkenalkan Santiago. Sang manajer tetap bersikap profesional dan memberinya kesempatan walaupun mengiyakan kemarin dalam keadaan ngantuk, guys. Kelas percobaan pun langsung dimulai. Di lapangan terlihat ada coach, manajer dan juga Glenn Foy. Percobaan dimulai dalam keadaan hujan. Mungkin karena gugup dan pertama kali di lapangan becek, Santiago tampak kewalahan dan tidak bisa menunjukkan yang terbaik. Si Glenn pun sangat kecewa dan sang manajer pun meninggalkan lapangan sebagai tanda bahwa Santiago tidak lolos. Setelah selesai percobaan, Santiago pun keluar dan hendak pulang bersama Glenn. Dia sangat takut karena dia pun menyadari tidak bisa menunjukkan yang terbaik. Si Glenn pun dengan nada sedih mengatakan bahwa kesempatan cuma ada hari ini, tidak ada hari besok. Dengan sikap yang luar biasa, Glenn Foy masih berusaha bertemu dengan sang manajer dan meminta kebijaksanaan untuk masa percobaan Santiago diberi waktu 1 bulan lagi. Berita gembira pun disampaikan kepada Santiago dan Santiago pun sangat bahagia. Latihan fisik pun dilakukan dan juga pemeriksaan kesehatan. Karena takut dikeluarkan dari kelas percobaan, dia pun menyembunyikan penyakit asmanya. Saatnya latihan lagi, ya dong, namanya juga klub besar. Dan pada saat latihan, ada salah satu teman yang tidak menyukai Santiago, jadi bermain dengan sedikit jahil. Dan terjadilah pertengkaran. Setelah selesai latihan, Santiago pun menghirup obat pernapasannya. Dan tanpa disadari, dilihat oleh teman yang jahil tadi. Santiago tetap semangat dan terus berlatih walaupun sendiri. Sang manajer melihatnya dan akhirnya Santiago pun adalah salah satu yang lolos dari kelas percobaan. Kabar gembira pun disampaikan kepada sang nenek dan nenek pun menyampaikan kepada sang ayah. Tetapi ternyata responnya datar saja, sepertinya tidak peduli. Saatnya pertandingan, guys. Sebelum pertandingan seperti biasa, karena memiliki penyakit asma, Santiago harus menghirup obat pernapasannya. Tetapi pada saat mengambil, obat tersebut terjatuh dan langsung diinjak oleh teman yang jahil tersebut. Tanpa menghirup obat tersebut, Santiago pun memasuki lapangan bola. Tetapi di sini Santiago tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menunjukkan yang terbaik karena penyakit asmanya. Dan terlihat sang manajer dan coach pun sudah mempunyai keputusan kalau Santiago cukup sampai di sini saja. Singkat cerita, Santiago pun dipecat. Sebelum pulang ke Los Angeles, Santiago meninggalkan surat untuk Glenn Foy dan pergi menggunakan taksi. Di sini keberuntungan ternyata masih berpihak padanya. Santiago bertemu dengan pemain inti dari Newcastle United, yaitu Gavin Harris, dan menceritakan alasan dia balik ke Los Angeles. Singkat cerita, Gavin pun mengajak kembali Santiago untuk bersama bertemu dan menceritakan apa adanya kepada manajer. Dan di sini ternyata manajer menerimanya kembali dan memintanya untuk menyembuhkan asmanya. Setelah itu cerita dilanjutkan dengan beberapa kali pertandingan dan Santiago pun berhasil menunjukkan yang terbaik sehingga namanya makin dikenal. Lanjut cerita, Santiago terlihat sangat kesal karena namanya tidak tercantum dalam tim percobaan. Padahal bukan tidak tercantum teman-teman, tetapi Santiago sudah masuk dalam tim inti untuk berlatih di London. Saatnya pertandingan, guys. Baru beberapa menit permainan terjadi pelanggaran dan cedera salah satu pemain Newcastle United. Santiago pun menjadi penggantinya. Di sisi lain, sang ayah pun menonton. Permainan tetap berlanjut, Santiago pun masuk. Newcastle United pun berhasil mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Pada saat party bersama Gavin Harris, ada yang merekayasa berita yang membuat manajer sangat marah kepada Santiago. Dan di depan manajer pun Gavin Harris dilindungi oleh Santiago. Setelah dimarahi oleh manajer, ada musibah lagi guys, yaitu kabar duka dari sang ayah
yang membuat Santiago sangat bersedih. Berencana untuk pulang tetapi berubah pikiran dan menelpon neneknya. Sang nenek pun mengatakan untuk tidak usah pulang, selesaikan saja apa yang sudah dimulai. Karena sedikit bermasalah dengan manajer, Santiago pun sendiri berlatih. Pada saat berlatih, manajer pun datang dan mengatakan kalau dia akan ikut bermain melawan Liverpool, dan Santiago pun sangat senang dan segera memberitahu kabar gembira ini kepada Glenn Foy. Dan saatnya pertandingan melawan Liverpool sangat menegangkan. Seluruh dunia pun menyaksikan, teman-teman. Sang nenek pun tidak ketinggalan. Dari akhir pertandingannya adalah dimenangkan oleh Newcastle United dengan skor 3-2. Sampai di sini film pun berakhir. Dari kisah nyata Santiago Munez ini kita belajar, bukan sukses namanya jika tidak butuh perjuangan. Dan setiap perjuangannya akan mengenalkan kita banyak hal tentang hidup. Maka bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Sampai di sini yang menyukai video ini jangan lupa like dan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Kalau begitu sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.